Nah, pada waktu Pak Harto memang sudah sangat kuat ya dari sisi pembangunan. Nah, saya merasakan ada dua menteri yang saya layani, yang secara langsung, ya, saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi sebelumnya saya sudah mengalami 3 menteri sebelumnya. Iya. Jadi saya masuk di tahun 1978, Bu Tari. Jadi di masa itu memang yang kita rasakan kepemimpinan para menteri ini tentu juga searah dengan apa yang menjadi kebijakan presidennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, bersama saya Utari Sulistiawati. Dalam hal ini kita banyak sekali menghadapi hal-hal yang krusial di akhir pemerintahan Jokowi. Kita baru saja melewati pemilu 2024 yang kontroversial khususnya di Pilpres. Nah, kemudian kita sekarang menghadapi Pilkada. Pilkada ini pun juga heboh karena ada koalisi Kim Plus, sehingga Anies Rashid Baswedan terlempar sebagai calon gubernur yang sangat ditunggu oleh warga Jakarta. Dan satu hal lagi, di tengah hiruk-pikuk ini, Partai Masyumi mengadakan Rakel yang titik beratnya adalah meningkatkan manajemen partai dan meningkatkan kualitas kader partai. Dan pada kesempatan ini di studio TV Masyumi kami mengundang Bapak Sutanta PhD. Beliau juga adalah pengurus Masyumi khususnya di bidang sumber daya manusia, dan juga Dr. Wazri Afifi, dan beliau juga pengurus dan juga anggota dari Dewan Pakar. Pak Sutanta PhD, beliau punya hal yang menarik karena beliau adalah pensiunan dari Kementerian SDM. Pengalamannya menjadi asisten dari 7 menteri dan selama 6 presiden. Dan tentu beliau menyelesaikan pendidikannya S2 dan S3 di Inggris. Pertama di bidang manajemen kependudukan dan kedua dalam sumber daya manusia di Universitas Wales, Inggris. Dan beliau juga tidak hanya sekedar belajar dan juga bertugas selama di Inggris, tetapi juga aktif sebagai pimpinan dari Persatuan Pelajar Indonesia Southwest, jadi pimpinan pelajar Indonesia Southwest England, jadi Inggris Barat Selatan kalau diterjemahkan ya Pak. Nah, kemudian kalau Bapak Wazri yang sudah sering tampil di TV Masyumi ini, beliau adalah Ketua Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika dan Ketua ICMI di Amerika. Dan tentunya Pak Basri masih aktif juga mengajar ya. Kekhususan beliau mengambil doktor adalah di bidang public health atau kesehatan masyarakat. Dan tentunya pemirsa TV kita ingin berbincang-bincang kepada dua tamu istimewa kita ini mengenai SDM. Seperti kita ketahui bahwa untuk lolos menjadi caleg itu yang selama ini kita tahu dan sudah menjadi rahasia umum adalah punya pengaruh dan kekayaan yang cukup untuk melalui proses tersebut. Tetapi Partai Masyumi memandang di tahun 2029 ke depan, dengan adanya hiruk-pikuk sekarang ini, kita akan menghadapi pemilih baru dari generasi muda sekitar 40 juta pemilih baru. Tentu mereka tidak lagi mau dibodohin dan tentu tidak lagi menjadi money talk atau serangan fajar, serangan apa, tetapi melihat betul-betul kualitas daripada calon legislatif, dan itu Mas Yumi berpikir ke sana.
Jadi kita sudah mempersiapkan apa yang seharusnya berubah di dalam pencalekan. Nah, dalam kesempatan ini saya mohon Pak Sutanta, seger Pak ya? Ya, alhamdulillah. Habis mengikuti raker yang Ya. cukup melelahkan. Ya. Ya, bagaimana pandangan Bapak mengenai SDM daripada caleg untuk pemilu 2029? Ya, baik. Terima kasih, Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Wasidi yang kami hormati, ini teman saya senior nih ya di beberapa perguruan tinggi nih, Bu Tari. Terakhir kita jumpa di UHAMKA ya, di lingkungan Muhammadiyah. Dan juga pada waktu kami di Masumi ini, Bu Tari. Jadi saya senang sekali ketemu Prof. Wasri yang sudah lama menjadi teman, dan tentu juga yang lain-lain ya. Bu Tari juga saya sangat senang sudah berkunjung ke Jogja, dan juga teman-teman yang lain. Nah, ini alhamdulillah saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketum. Saya ditugaskan untuk bidang SDM ya di pengurusan baru dari Masumi ini. Nah, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan tentu mohon dukungan ya dari kawan-kawan sekalian tentang bagaimana memajukan SDM, terutama SDM yang nanti berkaitan dengan kaderisasi daripada Masumi ini. Saya ikut bangga kemarin waktu di Raker itu, Bu Tari ya, khususnya kita mengetahui bahwa salah satu tokoh kita sudah memberikan kesempatan untuk menetapkan sebagai Masumi Training Center ya di kawasan Depok gitu. Alhamdulillah tempatnya cukup besar. Saya dengar 4 hektar. Nah, itu kalau nanti berkembang menjadi Masumi School begitu ya, itu mungkin akan lebih membanggakan lagi. Tapi saya juga harus menyampaikan bahwa kami waktu masih di Jogja juga sudah merancang, Bu Tari, dan sudah kami laporkan ke seluruh pimpinan untuk kita dirikan Masumi sekolah Masumi alam, ya sekolah alam lah kira-kira begitu. Yang karena kita tahu bahwa Jogja itu adalah di mana yang cukup berkembang itu adalah wisata, dan destinasi wisata baru itu memang Jogja yang terkenal itu sekarang di wilayah selatan, khususnya di seputaran pantai di Gunung Kidul. Oh, iya. Nah, kita juga kebetulan ada lahan di sana, nanti tentu kita akan segera mohonkan kepada pimpinan untuk segera meresmikan dari tahapan peletakan batu pertama, kira-kira seperti itu ya. Nanti waktunya nanti itu kita akan laporkan kepada pimpinan. Nah, tentu pada tahap yang sekarang saya ditugaskan di bidang SDM ini, pengalaman saya yang kurang lebih 40 tahun di salah satu kementerian, ini juga cukup memberikan saya rasa bangga, karena dengan begitu pengalaman yang sudah saya alami selama panjang waktunya, itu bisa saya sedikit sampaikan dan juga sedikit tularkan gitu ya, apa yang sebenarnya oleh negara, oleh pemerintahan ini dilakukan. Baik di zamannya Pak Harto dulu, ya kita tahu bersama zaman Bung Karno, titik berat kita pada konsolidasi negara, jadi nation and state building, kira-kira begitu. Nah, pada waktu Pak Harto memang sudah sangat kuat ya dari sisi pembangunan. Nah, saya merasakan ada 2 menteri yang saya layani, yang secara langsung, ya, saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi sebelumnya saya sudah mengalami 3 menteri sebelumnya. Yeah. Jadi saya masuk di tahun 1978, Bu Tari. Okay. Jadi di masa itu memang yang kita rasakan kepemimpinan para menteri ini tentu juga searah dengan apa yang menjadi kebijakan presidennya. Ya, jadi ketika Pak Harto kita tahu sangat kuat dari sisi pembangunannya, sehingga beliau kalau banyak gangguan di luar itu mesti menjadi tantangan dan kalau perlu diselesaikan lah dengan baik. Nah, ketika pada masa Pak Habibie, keran dibuka, demokratisasi di tempat kerja atau yang kami sering sebut namanya industrial demokrasi itu berkembang dengan baik. Bahkan kita meratifikasi 8 konvensi dasar
penerapan hak-hak asasi manusia di tempat kerja. Nah, ini yang saya kira menjadi landasan utama untuk menciptakan industrial harmony, ya, hubungan industrial yang harmonis di tempat kerja. Karena di sana terjadi demokratisasi tadi. Ya, saya sering mengatakan bahwa demokratisasi di tempat kerja itu jauh lebih penting dibanding dengan apa yang kita lakukan di dalam proses pemilihan umum. Karena nyata di sana. Jadi kalau setiap 2 tahun sekali ada perundingan mengenai upah misalnya, itu pasti. Jadi misalnya para pekerja, para buruh itu mendapatkan kenaikan upah per tahun dan dirundingkan. Ya, bahkan di dalam rumus mereka ada perundingan perjanjian kerja bersama itu setiap 2 tahun sekali. Nah, ini prinsip yang perlu kita pelajari, itu menjadi bagaimana peningkatan kualitas SDM itu terlatih di sana. Ya, kan? Kemudian Pak, kalau untuk caleg gimana Pak? Ya. Dia harus paham semua. Tentu, mempelajari dari dunia kerja tadi itu juga imbasnya pada kaderisasi, gitu ya, kaderisasi calon, di mana tentu kalau calon itu sudah terbiasa melakukan komunikasi dengan rekan dan juga bahkan berunding, bermusyawarah, itu tentu juga akan dibawa pada proses ketika dia ingin mendapatkan jenjang yang berikutnya, termasuk di kaderisasi. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Saya kira Mas Sumi sudah memberikan contoh, misalnya dengan daurah, ya, itu sudah kita lakukan di beberapa tempat. Dan juga apa yang kita istilahkan KIM, tapi bukan KIM Plus, kan bukan KIM yang sedang marak ya, Pak Basri di tempat lain. Tapi KIM ini adalah kaderisasi inti Mas Sumi. Kita sudah lakukan berapa, Bu? 7 angkatan ya, 6 angkatan, dan kita akan berlanjut di beberapa tempat lagi, dan nanti tentu seluruh Indonesia. Ini juga merupakan kaderisasi yang menurut saya sangat penting, dan karena apa? Karena akan mengetahui, memahami konteks ideologi. Jadi kita masuk dalam kepengurusan dan juga keanggotaan Mas Sumi ini, kita betul-betul dikader dari bawah. Ya, tentu yang sangat umum, tentu sebagai pengurus dan anggota itu paling tidak memahami bagaimana hakikat beragama. Ya, tentu agama Islam yang menjadi pegangan kita. Dan bahkan dari beberapa ustadz yang menyampaikan, calon tokoh Mas Sumi itu mesti hafal Al-Quran. Misalnya ini yang luar biasa, yang merupakan kekhususan. Kalau saya bandingkan dengan dunia kerja, Ibu, saya menulis disertasi saya untuk S3 tadi, itu bagaimana the impact of industrial relation on workers' welfare in Indonesia. Jadi bagaimana membangun kebersamaan sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis di tempat kerja, dan ketersediaan daripada fasilitas perusahaan untuk menciptakan kesejahteraan para pekerja. Nah, ini saya kira juga sangat bersinggungan dengan apa yang kita lakukan dengan kaderisasi ini. Satu contoh, kita mengamalkan Pancasila itu di tempat kerja, ya kan? Yang utama Pancasila di tempat kerja itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana penerapannya itu? Misalnya di banyak perusahaan sekarang sudah menyelenggarakan apel pagi yang intinya bagaimana memaknakan Pancasila itu betul-betul di tempat kerja. Nah, ini saya kira yang ada singgungan ya antara kaderisasi kita di Mas Sumi dengan mereka teman-teman yang berada di tempat kerja. Oleh karena itu nanti dalam lingkungan tugas saya di bidang SDM atau ketenagakerjaan ini, tentu kami akan sejauh mana menyiapkan kader-kader itu yang berasal dari perusahaan. Gitu kan? Kalau kita lihat misalnya Jabodetabek ini lebih dari 30 juta yang bekerja. Kalau misalnya kita bisa mengangkat 10% saja, 3 juta menjadi bagian dari relawan, dari anggota, dan dari simpatisan daripada Mas Sumi. Saya kira kita sudah yang cukup disegani lah, gitu ya. Kita ada misalnya Partai Baru, kawan-kawan kita juga kawan-kawan saya yang bahkan kemarin berhasil ya
memasukkan di Mahkamah Konstitusi sehingga untuk mencalonkan gubernur cukup 7,5%. Itu juga berasal dari kawan-kawan kita yang nggak berada di barisan buruh. Ya, itu sangat kita hargai, dan tentu kita juga nanti akan berkontribusi ya ke wilayah itu. Kalau kita lihat dari sisi ketenagakerjaan, memang before, after, and during employment itu menjadi fokus kita. Tapi mungkin nanti pada kesempatan berikutnya. Iya. Wah, ini luar biasa pemaparan dari Pak Sutanta. Jadi beliau melihat bahwa persiapan kader itu sama dengan seperti orang sebagai karyawan perusahaan ya. Jadi harmonisasi dan juga tentu peningkatan kualitas kadernya. Kemudian juga kepada Pak Basri, saya ingin menanyakan bagaimana menurut Bapak seorang caleg itu apa saja yang perlu dia perhatikan di dapilnya itu, Pak? Misalnya dia dicalonkan di dapil A atau dapil B, apa yang harus dia perhatikan? Ya Mbak, ini masalah percalekan. Kita belajar dari sejarah bahwa umumnya caleg-caleg setelah zaman Masumi Jaya dulu berbeda dengan caleg sekarang. Caleg zaman Masumi Jaya dulu adalah orang yang mempunyai kualitas SDM hebat, walaupun tidak bersekolah yang tinggi-tinggi. Tapi yang hebatnya, mereka mempunyai kualitas SDM yang hebat. Maksudnya apa? Orang-orang yang mempunyai kualitas SDM hebat itu, yaitu orang yang mengerti. Ada pepatahnya, Bu. Ikan melesat dalam air. Dia tahu mana yang ikan jantan, mana yang betina. Itu kualitas SDM. Inilah caleg yang diperlukan. Kita misalnya waktu kita raker kemarin, kita sudah mempunyai kualitas SDM yang banyak. Buktinya, waktu itu ketum kita berkata, kita tidak memihak manapun di calon gubernur DKI. Karena proses pengangkatan gubernur DKI itu menyalahi hukum kualitas SDM yang tepat dan baik. Nah, itulah buktinya Masumi bisa dijadikan tempat mengadu oleh bangsa yang tertindas. Nah, contohnya itu, jadi terbukti. Navigasi, Pak ya, navigasi. Ya, terbukti. Masumi mempunyai kualitas SDM. Dia tidak memihak, misalnya ada orang yang kaya raya, ada yang kurang kaya. Masumi memihak yang kaya. Itu namanya kualitas SDM-nya tidak bagus. Karena itu artinya otaknya otak uang. Maka barang siapa yang otaknya otak uang atau otak kepentingan tertentu, berarti kualitas SDM-nya buruk. Nah, jadi mengenai kata Pak Dr. Sutanta tadi, bahwa kita harus membangun tenaga kerja yang bermutu. Jadi dari sekarang, Masumi telah merencanakan untuk merubah mutu dari tenaga kerja. Buktinya, di dalam pengurusan Masumi ada bidang tenaga kerjaan. Jadi rakyat di seluruh Indonesia ini tidak usah risau. Apakah dia Islam atau bukan. Yang penting kalau dia merasa tertindas, datanglah ke Masumi untuk mengadu. Karena kualitas SDM Masumi bisa dipertanggungjawabkan. Luar biasa. Jadi ini pemirsa kita semakin yakin nih bahwa Masumi belajar cepat dengan kondisi yang ada, dan kita menyiapkan SDM terutama pengurus-pengurusnya sebagai kader inti Masumi. Bagaimana kita mencermati kebijakan pemerintah dan bagaimana kita memberikan solusi ke depan. Dan tentu ini masih ada PR lagi, Pak ya, bahwa dengan adanya keputusan MK yang baru, berarti partai-partai tidak harus selalu mencapai 20% ya, tetapi mungkin kalau DKI 7,5%, jadi lebih ringan ya, lebih ringan. Tetapi bagaimana bapak-bapak ini melihat daripada
generasi Z, Gen Z ini, kira-kira mereka ini gimana menghadapi pemilu 2029 nih Pak? Silakan Pak Sutanta. Baik, Gen Z ini kan memang bagian dari, kalau saya menyebutnya ledakan penduduk begitu ya, walaupun orang menyebut sebagai bonus demografi, ya begitu Bu ya. Di ilmu manajemen kependudukan itu namanya ledakan penduduk, di mana itu bisa berpotensi positif, bisa juga negatif. Nah tentu bagaimana kita cara mengelolanya. Nah, kita batasi pada sistem kaderisasi, gitu ya. Karena kita di Masyumi tentu bagaimana nanti ajakan dari Masyumi ini terhadap Gen Z ini. Nah oleh karena itu tentu perlu ada persiapan-persiapan. Tadi saya katakan bahwa Masyumi telah memulai dengan adanya wadah-wadah yang memungkinkan generasi muda ini belajar. Ya, tentu belajar itu tidak hanya terkait dengan pendidikan umum, tetapi juga perlu belajar di dalam kerangka pendidikan politik. Nah, saya kira apa yang dirancang oleh Masyumi ini cukup menarik bagi Gen Z itu ya. Karena apa? Mereka nanti kita akan berikan, kita suguhkan dengan bukan hanya ilmu politik ya, mau teori maupun prakteknya, tetapi juga bagaimana mereka itu bisa mengelola alam. Nah, ini yang penting. Jadi bagaimana alam itu dikelola dengan baik. Nah, kalau mengambil contoh di Jogja, karena Jogja adalah kawasan wisata, di mana-mana kita bisa belajar di situ ya, baik itu wisata itu kan banyak turunannya gitu kan Bu ya. Ada hotel, ada kuliner, ada transportasi ya, dan lain-lain. Nah ini juga tentu nanti menjadi daya tarik. Sehingga yang belajar ke Masyumi tidak hanya mendapatkan ilmu politik, tapi juga bisa memperoleh ilmu-ilmu untuk kegiatan ekonominya. Ya baik itu dalam bentuk UMKM maupun dalam bentuk yang lainnya. Sehingga harapan kita ini dari dorongan itu kita berharap Masyumi akan lebih menarik ya bagi generasi baru, generasi muda yang tentu itu menjadi pemilih pertama ya, yang tentu sangat berharap akan adanya perubahan. Iya. Jadi mereka diberikan wawasan baru ya, wawasan baru. Nanti menjelang 2029 berarti mereka udah melek politik. Dan mereka juga tahu potensi daerahnya, sehingga kalau mereka tahu potensi daerahnya, mereka akan memilih calon pemimpin daerah yang benar, yang memang dibutuhkan ya. Bagaimana menurut Pak Basri Pak mengenai Gen Z tahun 2029? Oh, Gen Z tahun 2029 ini sebenarnya itu masih 5 tahun. Berarti orang-orang yang 5 tahun sekarang belum memilih, nanti 29 dia memilih. Maka sebelum dia menjadi memilih dan dipilih, dia harus mempersiapkan diri seperti kata Pak Dr. Sutanta. Nah, jadi oleh sebab itu, dari sekarang semua bangsa Indonesia ini, orang tua yang punya anaknya yang 5 tahun lagi bisa memilih, maka dia harus menyiapkan anaknya untuk mempunyai kualitas SDM yang baik. Jadi dengan pengalaman selama ini, di mana partai-partai hanya mementingkan kepentingan, seakan-akan timbullah suatu istilah, tidak ada teman abadi, yang ada kepentingan abadi. Maka Masyumi bukan begitu. Bagi Masyumi, teman adalah abadi. Oleh sebab itu, semua rakyatnya menderita harus diselamatkan dengan cara apapun. Oleh sebab itu, kalau ada Gen Z yang ragu-ragu memilih partai, saya rasa dia akan memilih Masyumi yang bertanggung jawab dengan apa yang dia buat. Contohnya sekarang aja, dalam raker, walaupun negeri ini negeri penuh dengan tawaran uang, Masyumi tetap berdiri dengan kualitas SDM-nya banyak. Tidak memihak kepada calon manapun. Walaupun calon-calon itu diprediksi mempunyai uang triliunan rupiah. Maka mudah saja oleh mereka itu menunjuk uang. Sebelum uang ditunjuk, Masyumi telah berkata, tidak memihak siapa. Itulah bukti Masyumi berkualitas SDM yang baik
dan patut dipercayai oleh semua orang tua yang bakal Gen Z katanya. Ya, ya sudah. Ya. Ya, jadi pemirsa Masyumi TV dimanapun berada, dari pendapat dua Bapak Pak Sutanta dan Pak Basri, kita menjadi lebih yakin ya bahwa Masyumi telah mempersiapkan dengan baik dengan registranya, yaitu bagaimana memberikan pengertian dan pencerahan kepada Gen Z nanti ya, melalui sekolah alam Masyumi, dan juga kita ada sekolah politik, dan tentu kita akan berubah. Tahun 2029 harus berubah cara berpolitik ya, tidak bisa seperti sekarang ini hanya giring ke sana ke sini dengan uang dan pengaruh dan kekuasaan, tetapi setiap rakyat Indonesia memang bebas memilih. Berarti pemilu adalah pesta rakyat yang sebenarnya ya Pak ya. Jadi tidak ada penggilingan, tidak ada apa, tetapi benar-benar mereka sadar yang dipilih itu memang orang-orang yang memiliki keunggulan dan dibutuhkan di daerah. Terima kasih sekali lagi Pak Sutanta, Pak Basri atas kehadirannya di TV Masyumi. Ada satu lagi, Mbak. Satu lagi boleh Pak? Ya, gini Mbak. Sekarang Masyumi berprinsip adalah untuk semua. Jadi barang siapa Gen Z yang bercita-cita menjadi caleg, bisa menghubungi Masyumi Pak ya? Bisa menghubungi Masyumi dan Masyumi akan memasukkannya ke sekolah Masyumi, dan tidak perlu takut uang. Di Masyumi tidak ada uang, yang hanya ada satu, pengabdian sepenuh hati. Jadi kita akan mendidik ya Pak ya, mendidik dan mengarahkan supaya menjadi caleg yang benar-benar hebat ya. Ya, tidak perlu uang. Tidak perlu uang. Hanya pengabdian sepenuh hati. Nutup boleh? Nutup ya? Baik ya. Bu Tari, jadi begini, apa yang kita bahas kemarin di Raker itu, kita sangat membanggakan ya sebagai partai baru dalam konteks yang sekarang. Walaupun kita sudah sejak tahun 50-an ya, sudah ada, dan bahkan kita menjadi pemenang pemilu ya di tahun 55. Nah, apa yang kami ingin sampaikan ini berkaitan dengan bagaimana di bidang SDM ini kita akan kembangkan. Program-program apa yang akan kita bangun gitu ya. Tentu saya tadi menyebutkan pre-employment, during employment, and after employment. Konteksnya kita ada minimal 20 program yang itu berkaitan dengan pre tadi apa saja. Misalnya persiapan sehingga calon tenaga kerja itu betul-betul dia siap pakai, dia memiliki kompetensi yang cukup, dia terampil dalam bidangnya, itu sangat kita harapkan. Dan tentu menjaga etika di tempat kerja sangat penting. Itu dalam proses during employment-nya. Dan tentu juga kesempatan kerja tidak hanya kita kembangkan di dalam negeri, tapi kita juga akan bekerja sama dan sedemikian rupa dengan pola yang baru, tidak membangun kesempatan kerja yang ilegal, ya, yang tentu kita harus persiapkan dengan keterampilan yang cukup, dengan sekolah-sekolah vokasi yang cukup. Kita akan perluas sekolah-sekolah vokasi itu, bahkan tidak harus selalu semuanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat untuk masyarakat dan bagi masyarakat untuk pengembangan keterampilan dan keahlian mereka. Cukup, terima kasih. Terima kasih Pak Sutanta, Pak Basri sekali lagi atas segala pencerahannya kepada para pemirsa. Ini hal-hal yang baru dan kita akan sambut pemilu 2029 lebih bermutu, berkualitas, jujur, adil, dan langsung. Amin. Ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.